Kenapa teman? Saya itu jerih payah mencetak udan mas Mojopahit. Nah, ya bukan saya, sahabat saya, kakak saya, yang saya anggap sudah seperti kakak kandung saya, Mas Budi WSWA Dempel Ngawi, itu sebagai guru, mentor saya, kakak saya sendiri, saya anggap keluarga. Itu mencetak udan mas ini Mojopahit ini dari 3 tahun kurang lebihnya. Itu dia fokus di kandang, tidak bekerja lain-lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan NPF Ngawi yang tentunya membahas seputaran perkutut, penangkaran perkutut. Kali ini saya mau membahas trik mencetak udan mas Mojopahit ya. Trik mencetak udan mas Mojopahit. Betapa susahnya Anda nanti akan bisa menilai, sehingga kenapa harganya sangat fantastis kan itu. Sebenarnya kalau dihitung jerih payah mencetaknya dengan harganya itu ya imbang saja ya. Langsung saja, nggak usah banyak bertele-tele. Cara mencetak udan mas Mojopahit yaitu pertama dari dasar ya. Ini saya omongkan dari dasar. Kita mencari udan mas biasa ya, udan mas biasa seperti yang Anda lihat. Ciri-cirinya seperti yang saya terangkan di video-video yang lalu. Udan mas itu bagaimana ya, mempunyai fisik seperti burung krem tapi lebih bersih, matanya merah, paruh tidak akan berubah sampai tua. Nah, ini ciri-ciri perkutut udan mas ya. Paruh oranye, mata merah, badan kekuning-kuningan. Lanjut. Setelah kita mendapatkan udan mas biasa tadi, kita selangkan dengan perkutut Mojopahit cemani ataupun perkutut Mojopahit muka, terserah. Pokoknya intinya dengan perkutut Mojopahit dulu ya. Kita buat beberapa pasang, 3 atau 4 pasang ya, 3 ataupun 4 pasang. Loh mas, kenapa harus seperti itu? Ini untuk mempercepat proses kita dalam mencetak udan mas tadi ya. Kalau sudah dapat itu, jodohkan beberapa pasang. Nah nanti anak-anaknya itu keluar apa dari 4 pasang ini ya, kita silang-silangkan lagi. Misalnya jodohan si A 2 pasang saja lah, 4 pasang nanti kesulitan dalam menjabarkannya. Misalnya 2 pasang, jodohan si A dan si B. Jodohan si A mengeluarkan cemani double misalnya, ataupun cemani Mojopahit ya. Si A mengeluarkan cemani dan Mojopahit. Si B, jodohan si B mengeluarkan cemani Mojopahit dan krem ataupun moka. Ini bisa terjadi saja ya. Dari persilangan udan mas dan Mojopahit moka ini semua hal bisa terjadi. Bisa keluar moka, bisa keluar Mojopahit, bisa keluar cemani ya. Kalau moka dan cemani berarti split Mojopahit, karena sudah ada darah Mojopahitnya. Lanjut. Saran saya, ketika 2 indukan ini mengeluarkan warna split dan Mojopahit berupa cemani ataupun moka, dan Mojopahit entah Mojopahit cemani atau moka, karena prediksi saya kalau udan mas biasa dan Mojopahit itu kalau keluar warna belum, masih jauh, kecuali Mojopahit Anda itu sudah ada darah Mojopahitnya ya. Ini yang saya bahas murni dari nol. Ketika keluarnya split dan Mojopahit, si A split 2 misalnya ya, si A split 2. Nah di indukan B ini split dan Mojopahit, alangkah baiknya yang Mojopahit ini Anda silangkan splitnya si A ya. Si B keluar Mojopahit dan si A keluar split. Nah split si A ini disilangkan dengan split si B Mojopahit. Sampai di sini paham ya. Jadi penyilangannya tetap disilangkan split dan Mojopahit. Ini satu untuk
meminimkan biaya dalam persilangan. Soalnya begini, ketika Anda si B keluar Mojopahit 2, si A keluar split 2, ini kalau Mojopahit Anda silangkan dalam Mojopahit, ini otomatis splitnya kan nganggur. Nah, di sini gunanya split seperti itu. Karena dalam persilangan warna seperti ini, menyilangkan Mojopahit dan Mojopahit pun tidak akan pasti keluar Mojopahit double. Nah, makanya di peternakan saya sering saya silangkan antara split dan Mojopahit. Lanjut. Ketika si A dan si B ini Anda silangkan, nanti akan keluar warna apa? Misalnya keluar udan mas ekor hitam. Bisa mas, bisa. Kalau sudah 3 periode ini bisa keluar udan mas ekor hitam. Nah, saran saya, kalau penjodohan si A dan si B ini sampai keluar udan mas ekor hitam, Anda carikan Mojopahit yang sudah ada darah udan masnya tadi. Misalnya gini, persilangan cucu ya, cucu dari persilangan udan mas dan Mojopahit tadi, murni tadi, awal dasar tadi, ada yang keluar Mojopahit. Nah, ini bisa Anda silangkan dengan udan mas ekor hitam ini. Ataupun cucunya udan mas dan Mojopahit ini, cucunya berarti kan anaknya kan itu keluar Mojopahit, Anda bisa silangkan dengan udan mas ekor hitam ini. Apakah nanti keluar Mojopahit cuma udan mas? Belum tentu. Nah, ini untuk mengentalkan darahnya saja. Ya, untuk mengentalkan darahnya saja. Loh mas, kalau gini gimana mas? Kan ada teman. Misalnya saya ternak 2 pasang. Teman ternak 2 pasang. Temannya satu ternak 2 pasang lagi. Dari 3 peternakan ini, kalau saya kolaborasi, kalau saya mainkan bersama persilangan di 3 tempat ini bagaimana mas? Seperti yang Anda bilang, tapi dalam penjodohan 1 kandang tempat saya itu, saya kurang setuju, dan saya malah tidak menganjurkan hal itu. Ya, karena apa? Karena dalam suatu persilangan, ini yang saya alami ya, yang saya alami. Persilangan udan mas dari tempat saya 1 tahun yang lalu, itu saya silangkan dengan perkutut udan mas terah dari teman saya. Sama-sama loh ya ini. Jadi anakan dari udan mas ekor hitam disilangkan Mojopahit terah udan mas. Tempat saya pun seperti itu. Udan mas ekor hitam saya silangkan dengan Mojopahit Mocha. Ini saya silangkan dari 2 peternakan. Hasilnya apa? Hasilnya kembali ke indukannya. Ya, hasilnya kembali ke udan mas ekor hitam dan Mojopahit seperti indukannya ya. Mojopahit Cemani, Mojopahit Mocha, dan lain-lain. Maka dari itu, teman-teman yang mau mencetak Mojopahit udan mas dari 0, saya sarankan mencetak sendiri, buat indukan sendiri. Anda akan tahu betapa susahnya mencetak perkutut udan mas Mojopahit. Melalui banyak proses, melalui banyak tantangan. Ya, kalau Anda salah penjodohan, akan kembali ke indukannya, akan kembali ke mbahnya lagi, akan kembali ke buyutnya lagi. Ya, lanjut ke penyilangan tadi yang saya awalkan dari tadi. Jadi untuk penyilangan cucunya, ya, penyilangan cucunya, jadi udan mas biasa dan Mojopahit tadi sudah keluar Mojopahit dan split lah. Nah, itu tadi disilangkan lagi, keluar lagi udan mas ekor hitam tadi. Ya, kalau bisa udan mas ekor hitam ini Anda silangkan dengan Mojopahit yang sudah darahnya udan mas. Nah, memang dalam penjodohan itu sebenarnya makin banyak penyilangan makin bagus. Anda menjodohkan udan mas dan Mojopahit misalnya 4 pasang ataupun 5 pasang lah. Anda menjodohkan udan mas dan Mojopahit 5 pasang. Dengan Anda menjodohkan udan mas dan Mojopahit 2 pasang, ini prediksi keluar udan mas Mojopahitnya lebih besar yang 5 pasang. Karena apa? Ada banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan dari 5 pasang yang Anda jodohkan tadi. Ketika Anda bulet di 2 pasang tadi, ini juga bisa keluar udan mas Mojopahit dalam rangka berapa
ke depannya, tetapi lebih lama dalam waktu, ya. Jadi kalau teman-teman mau mencetak lebih cepat, berarti Anda harus menyiapkan materi udan emas biasa dan Mojopahit biasa dari nol. Kecuali Anda mencetaknya itu sudah bahan, seperti dari tempat saya. Tempat saya udan emas ekor hitam sudah ada darah Mojopahitnya. Mojopahit muka, Mojopahit cemani udah ada darah Mojopahitnya. Nah, di sini lebih cepat. Nah, lebih cepat untuk merangkak ke udan emas Mojopahit. Karena apa, teman? Saya itu jerih payah mencetak udan emas Mojopahit. Nah, ya bukan saya, sahabat saya, kakak saya, yang saya anggap sudah seperti kakak kandung saya, Mas Budi WSWA Dempel Ngawi, itu sebagai guru, mentor saya. Kakak saya sendiri, saya anggap keluarga, itu mencetak udan emas ini Mojopahit ini dari nol, 3 tahun kurang lebihnya. Itu dia fokus di kandang, tidak bekerja lainnya. Ya, dia fokus di kandang selama itu, tidak bekerja lainnya. Cukup di peternakan itu saja. Ini membutuhkan proses selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau Anda mau memulai mencetak udan emas Mojopahit dari nol, yaitu saran saya, ya. Kalau Anda mau materi yang langsung jadi, bisa keluar udan emas Mojopahit, ya Anda cari ke peternak yang Anda percaya, yang peternak yang bisa mencetak udan emas Mojopahit. Tidak harus di tempat saya, dimanapun yang Anda percaya. Karena apa? Suatu akad jual beli, suatu proses jual beli itu harus ada ridho biriden, podo ikhlase, podo marme, ben podo berkahi, ya. Jadi ini tidak saya tutup-tutupi. Dari trik awal mencetak udan emas Mojopahit sampai yang termudah Anda tahu, ya. Enggak semudah itu. Jadi menghilangkan Mojopahit cemani dengan udan emas bisa keluar udan emas Mojopahit, Mas, sangat tidak bisa kalau itu dari nol. Alangkah baiknya Anda mencetaknya itu udan emas biasa itu dan Mojopahit ini beberapa pasang, misalnya 5 pasang, Anda oplos terus sampai terjadilah udan emas Mojopahit tadi. Sampai keluar udan emas ekor hitam, silangkan yang Mojopahit. Misalnya, lu kok udah keluar udan emas Mojopahit, Mas? Ya alhamdulillah, tinggal Anda silangkan udan emas ekor hitam, selesai. Jadilah perkutut Mojopahit udan emas. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di bawah. Kalau kurang puas dengan keterangan saya, cari di peternak lain, cari di peternakan yang mumpuni, yang sekiranya Anda percaya. Ya, jadi ilmu itu dari manapun bisa Anda dapat, dari tempat manapun bisa Anda raih, selama Anda mau terus berusaha. Salam, ngikutut, sopai patut.